Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada video kali ini, kita akan membahas dua metode penting di dalam pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Topik ini sangat penting karena kedua teknik ini sering digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Observasi memungkinkan kita melihat perilaku nyata secara langsung di lapangan, sedangkan wawancara membantu kita memahami alasan, motivasi, dan pengalaman responden. Ada dua topik utama yang akan kita bahas. Pertama adalah observasi dan yang kedua adalah wawancara. Keduanya akan kita jelaskan secara mendalam dengan contoh-contoh aplikatif di bidang informatika dan juga sistem informasi. Kita mulai dengan observasi. Observasi adalah pengamatan secara cermat dan terencana yang di dalamnya mencakup aktivitas memperhatikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau kejadian pada suatu kelompok sosial. Teknik ini membantu kita menemukan hal-hal yang tidak selalu bisa diperoleh dari kuesioner atau wawancara. Observasi dapat dilakukan dengan banyak cara, namun secara umum ada 4 dimensi utama di dalam observasi. Pertama adalah controlled atau uncontrolled. Ini berkaitan dengan apakah observasi dilakukan pada lingkungan settingan atau lingkungan alami. Dimensi kedua adalah partisipan atau non-partisipan. Apakah peneliti ikut terlibat atau berpartisipasi di dalam aktivitas kelompok sosial yang diamati atau tidak. Ketiga, structure atau unstructured. Ini berkaitan dengan apakah ada instrumen atau panduan baku yang digunakan saat melakukan observasi. Dan keempat, concealed atau unconcealed, yaitu apakah kelompok sosialnya tidak mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi. Mari kita bahas satu persatu. Observasi kontrol berarti observasi dilakukan dalam kondisi yang terkontrol, misalnya di laboratorium komputer untuk meminimalisir pengaruh faktor luar. Sementara uncontrolled berarti observasi dilakukan di lingkungan alami tanpa adanya intervensi. Contoh observasi kontrol misalnya observasi sekelompok pengguna di lab komputer untuk menguji prototipe aplikasi Learning Management System atau LMS. Sedangkan contoh uncontrolled misalnya mengamati perilaku mahasiswa saat menggunakan LMS ini di rumahnya melalui log aktivitas belajarnya. Dimensi karakteristik yang kedua adalah partisipan dan non-partisipan. Partisipan di sini berarti peneliti ikut terlibat langsung di dalam aktivitas. Misalnya menjadi peserta kelas online untuk merasakan pengalaman mahasiswa. Sementara itu, non-partisipan berarti peneliti hanya sebagai pengamat pasif, sama sekali tidak terlibat di dalam aktivitas kelompok yang diamati. Contohnya, duduk di belakang kelas sambil mencatat perilaku mahasiswa ketika mereka mengakses LMS. Karakteristik observasi berikutnya adalah structure dan unstructured. Observasi terstruktur adalah observasi yang dilakukan dengan instrumen atau panduan baku seperti misalnya checklist atau rating scale. Contohnya, pada uji coba LMS, peneliti membuat checklist untuk indikator tertentu, seperti apakah mahasiswa berhasil menemukan menu tugas tanpa bantuan atau tidak. Sementara itu, unstructured atau tidak terstruktur berarti observasi dilakukan tanpa panduan baku. Di sini peneliti mencatat apapun yang dianggap relevan dan terjadi di lapangan. Contohnya, peneliti duduk di kelas sambil mencatat perilaku mahasiswa ketika menggunakan LMS, seperti mencatat ekspresi kebingungan, interaksi dengan teman, atau komentar spontan yang tidak ada di checklist. Karakteristik observasi yang terakhir adalah concealed atau unconcealed. Concealed berarti subjek tidak mengetahui apakah mereka sedang diobservasi. Tentu saja tujuannya adalah yaitu agar perilaku mereka lebih natural dan tidak dibuat-buat. Contohnya, peneliti memasang screen recording tanpa sepengetahuan mahasiswa saat mereka menggunakan LMS untuk melihat kesulitan navigasi secara nyata. Sedangkan unconcealed berarti tidak ada yang ditutupi, atau dengan kata lain, subjek mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Karakteristik ini memiliki transparansi yang lebih tinggi dan juga lebih etis, tetapi berpotensi mempengaruhi perilaku responden. Contohnya,
mahasiswa diberitahu sejak awal bahwa peneliti akan mengamati interaksi mereka saat mengerjakan tugas melalui LMS di laboratorium. Karena observasi berarti mempelajari kehidupan orang lain, maka aspek etika sangat penting. Oleh karena itu, peneliti perlu sensitif atau peka pada hal-hal berikut ini. Pertama, menjaga privasi subjek yang diteliti dan menghargai wilayah privasinya. Kedua adalah menjaga keselamatan. Peneliti harus menyadari sejak awal dampak buruk yang bisa saja terjadi akibat hasil penelitiannya atau mengancam keselamatan dari subjek. Ketiga adalah menghindari eksploitasi. Peneliti sebaiknya memberikan sesuatu pada subjek yang diteliti agar subjek merasa lebih diberdayakan dengan menjadi bagian dalam proses penelitian. Setelah melakukan observasi, peneliti harus melakukan catatan lapangan. Catatan lapangan atau field notes merupakan catatan yang dibuat peneliti setelah melakukan pengamatan di lapangan atau observasi. Terdapat beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam membuat field notes. Pertama adalah jotting atau scratch note atau coretan. Ini merupakan catatan dalam bentuk kalimat pendek, sketsa, kata kunci atau gambar mengenai apa saja yang dilakukan sepanjang waktu. Kedua adalah catatan pribadi atau diary, berisi berbagai hal yang dialami atau ditemui, baik yang berhubungan langsung dengan apa yang diteliti ataupun tidak, termasuk catatan emosi dan kesan pribadi. Ketiga adalah log atau checklist, yaitu catatan yang berisi rencana yang akan dilakukan selama periode observasi dan realisasi yang telah dicapai. Tujuannya untuk memastikan pengumpulan data memang dilakukan secara sistematis. Terakhir adalah notes. Ini bentuk paling umum, yaitu berupa catatan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi catatan metodologis, deskriptif, analitis, dan kadang seperti transkrip wawancara. Sekarang kita masuk ke metode wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data primer melalui interaksi langsung berupa tanya jawab untuk menggali pendapat, penilaian, dan pengalaman narasumber. Wawancara dipilih untuk menggali informasi yang kaya, detail, mendalam, serta kontekstual. Melalui wawancara dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan ekstensif tentang fenomena sosial melalui interpretasi tekstual dari data yang diperoleh. Wawancara cocok digunakan bagi peneliti yang ingin memahami isu sosial. Ada 4 jenis wawancara yang umum digunakan. Pertama adalah wawancara terstruktur. Di sini setiap pertanyaan yang ditanyakan sudah ditentukan sebelumnya. Paling mirip dengan kuesioner, hanya saja narasumber tidak menulis sendiri jawabannya. Kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara jenis ini tidak secara spesifik menentukan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi dan mendapatkan perspektif narasumber tanpa memandunya. Setiap pertanyaan yang diajukan bersifat open-ended. Ketiga, wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan panduan atau outline yang dapat direspons secara bebas. Biasanya ini akan diikuti oleh pertanyaan bebas lain bergantung dari responden narasumber. Dan keempat, wawancara kelompok terfokus atau focus group discussion yang melibatkan diskusi bersama sekelompok responden. Pada wawancara jenis ini, konsensus keseluruhan dari masing-masing kelompok lebih diutamakan dibandingkan jawaban individu. Menyusun pertanyaan wawancara adalah hal yang sangat penting. Dalam menyusun pertanyaan untuk wawancara, sebaiknya mengikuti tahapan berikut. Pertama, tuliskan pertanyaan penelitian secara umum. Buat garis besar bidang pengetahuan yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu kedua, kembangkan pertanyaan di bawah topik-topik umum. Pertanyaan disesuaikan dengan jenis responden tertentu berdasarkan pengalaman dan juga keahlian. Ketiga, sesuaikan bahasa wawancaranya dengan siapa responden dituju. Keempat, berhati-hati dalam menyusun kata-kata untuk setiap pertanyaan sehingga responden termotivasi untuk menjawab sepenuhnya dengan jujur. Kelima, tanyakan lebih banyak pertanyaan bagaimana dibandingkan dengan mengapa untuk mendapatkan cerita tentang proses. Keenam, kembangkan pertanyaan penelusuran atau probe yang akan menggali tanggapan agar lebih rinci untuk pertanyaan-pertanyaan kunci. Ketujuh, memulai wawancara dengan pertanyaan pemanasan, sesuatu yang dapat dijawab dengan mudah, tidak harus berhubungan langsung dengan apa yang kita teliti.
Lalu pikirkan juga tentang alur logis dari wawancara. Topik apa yang harus didahulukan? Penyesuaian pertanyaan dapat dilakukan setelah beberapa wawancara. 9. Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif sebaiknya ditanyakan menjelang akhir wawancara di saat hubungan kepercayaan sudah terjalin. Dan 10. Pertanyaan terakhir dapat berupa penutup untuk wawancara. Biarkan responden merasa didengarkan atau senang berbicara dengan kita. Dalam wawancara ada beberapa jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan yang bisa digunakan antara lain adalah pertanyaan langsung, pertanyaan tidak langsung, pertanyaan terstruktur untuk mengarahkan alur, pertanyaan probing untuk menggali lebih dalam, serta pertanyaan interpretatif untuk memastikan pemahaman peneliti terhadap jawaban responden. Tabel yang ada ini menjelaskan beberapa deskripsi dan juga contoh sederhana untuk setiap jenis wawancara. Pemilihan responden sangat menentukan kualitas data. Responden dapat dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti dan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pemilihan responden seperti ini dinamakan dengan purposive sampling. Pertimbangkan juga akses ke responden yang sangat tergantung pada keinginan dan ketersediaan waktu responden serta kemampuan peneliti untuk menemui responden tersebut. Terkadang teknik snowballing dapat digunakan untuk mencari responden yang lain setelah berhasil mewawancarai satu orang responden pertama. Misalnya, peneliti dapat meminta kontak atau rekomendasi responden potensial lainnya. Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah durasi dan juga jumlah responden. Durasi dan jumlah responden wawancara sangat bergantung pada pertanyaan penelitian dan rancangan penelitian yang digunakan. Biasanya wawancara terstruktur melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dibandingkan dengan wawancara tidak terstruktur, namun informasinya tidak mendalam. Durasi wawancara juga sangat tergantung dari ketersediaan waktu responden. Perlu strategi dalam pengaturan urutan pertanyaan jika waktu responden sangat terbatas. Upayakan untuk mewawancarai lebih dari satu responden dengan berbagai latar belakang, serta perhatikan juga triangulasi data untuk mendapatkan perbandingan respon pada pertanyaan yang sama. Ada beberapa tips tambahan saat melakukan wawancara. Pertama, membuat checklist perlengkapan wawancara yang diperlukan, misalnya perekam suara, alat tulis untuk mencatat, instrumen wawancara, dan lain sebagainya. Kedua, memperhatikan etika di dalam wawancara, seperti Anda memperkenalkan diri sebelum wawancara dimulai, berpakaian yang sesuai, tidak menyela ketika responden berbicara. Selanjutnya, memastikan responden memberikan izin perekaman wawancara dan peneliti menjamin kerahasiaan jika diminta. Berikutnya, memastikan responden memahami pertanyaan wawancara dengan memilih istilah-istilah yang mudah dipahami dan tidak bias maknanya. Dan terakhir, pertanyaan penting dan menjadi prioritas sebaiknya tidak ditempatkan di akhir sebagai antisipasi ketersediaan waktu responden yang singkat. Hasil wawancara biasanya disimpan dalam bentuk rekaman suara. Agar dapat dianalisis lebih lanjut, perlu dilakukan proses transkripsi. Transkripsi wawancara adalah mengubah rekaman suara wawancara menjadi bentuk teks atau tulisan. Proses ini diawali dengan mendengar rekaman suara hasil wawancara, lalu mengubah suara yang terdengar menjadi tulisan. Sebaiknya proses transkripsi ditulis apa adanya dan dalam bahasa aslinya. Jika proses transkripsi sudah selesai, maka proses analisis bisa dilakukan. Dalam wawancara, yang dianalisis adalah tiap kalimat untuk mendapatkan informasi penting yang dibutuhkan oleh penelitian. Pembahasan tentang transkripsi wawancara merupakan pembahasan kita yang terakhir. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video lainnya.